Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andini Nudia Livianti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian aul. Istilah aul dalam definisinya dikenal dengan bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan atau furudul muqaddarah, dan berkurangnya bagian para ahli waris atau ashabul furud. Keadaan seperti ini terjadi di saat dalam pembagiannya bagian asbabul furud makin banyak sehingga harta yang dibagikan habis. Sedangkan di antara mereka ahli waris atau ashabul furud belum semua menerima bagian warisannya. Maka jalan keluarnya adalah ditambahkan jumlah asal masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat dibagi secara cukup dan sesuai jumlah ahli waris, yang tentunya menyebabkan pembagian masing-masing ahli waris menjadi berkurang. Dalam kompilasi hukum Islam, aul dan rod terdapat pada bab 4 pasal 192 yang menyatakan bahwa apabila pembagian harta warisan di antara pahla ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang. Al-aul juga dapat dimaknai naik, melimpah, ataupun bertambah. Dapat dicontohkan jika seorang suami yang seharusnya menerima setengah bisa berubah menjadi sepertiga karena keadaan khusus atau karena keadaan tertentu saja. Jika asal masalahnya tadi 6 dapat dinaikkan menjadi 9. Maka karena asal masalahnya dinaikkan menjadi 9, yang seharusnya seorang suami mendapatkan setengah bagian atau 3/6 bagian menjadi mendapat 3/9 bagian atau sepertiga bagian. Begitu pula berlaku pada hal yang dimana untuk ahli waris, asbabul furud, ataupun yang lainnya. Sekian video dari saya, pemateri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pro kontra mengenai aul. Dalam kasus suami bersama dua saudari, menurut ketentuan dasar Al-Quran, suami akan mendapatkan setengah dari harta kewarisan jika tidak ada anak. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Sementara itu bagian saudari apabila lebih dari seorang adalah 2/3. Kisah Quran Surah An-Nisa ayat 176. Kondisi tersebut mengakibatkan apabila bagian mereka dijumlahkan akan menjadi 7/6 sehingga dapat dikatakan jumlah keseluruhan dari bagian ahli waris melebihi dari harta waris yang akan dibagikan. Menghadapi masalah tersebut, Umar bin Khattab merasa bimbang. Akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Ia mengambil kebijakan dengan cara aul untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan membebankan pengurangan bagian kepada ahli waris secara merata tanpa mendahulukan atau mengakhirkan salah satu ahli waris untuk menerima pengurangan. Ahli faraid dari kalangan Sunni merumuskan kemungkinan keadaan yang memerlukan pemecahan secara aul yang didasarkan karena alasan jika dilakukan pembagian menurut ketentuan bagian farid, maka akan terjadi kekurangan harta waris untuk dibagikan kepada ahli waris. Sunni dalam hal ini menyelesaikan permasalahan kasus dengan cara yang sama antara satu kasus dengan kasus yang lain, meskipun beberapa kasus diberikan nama-nama yang berbeda. Kesamaan penyelesaian tersebut dilakukan dengan menaikkan asal masalah atau penyebut untuk mengurangi bagian ahli waris secara merata. Alasan untuk mengurangi bagian ahli waris secara merata dikarenakan apabila tidak dikurangi maka harta waris akan tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk poin C, yaitu ketentuan cara pembagian secara aul.
menurut Al-Fiqih untuk menyelesaikan masalah aul terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui, maka dicari asal masalahnya. Kemudian bagian masing-masing berdasarkan asal masalah itu dijumlahkan. Setelah itu asal masalah semula tidak digunakan lagi dan digantikan dengan jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris. Kemudian yang kedua yaitu jumlah sisa kekurangan dari peninggalan yang terbagi ditanggung bersama oleh para ahli waris dengan jalan mengurangi penerimaan masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing secara proporsional. Kemudian yang ketiga, mengadakan perbandingan antara bagian masing-masing ahli waris, kemudian bagian-bagian mereka itu dijumlahkan. Jadi jumlahnya ini dipakai untuk membagi warisan sesuai dengan pembagian masing-masing. Masalah-masalah yang bisa dimasuki oleh aul yaitu masalah yang pokok asalnya adalah 6, 12, 24. 6 terkadang dibesarkan menjadi 7, 8, 9 atau 10. 12 dibesarkan menjadi 13, 15 ataupun 17. Kemudian 24 tidak dibesarkan kecuali menjadi 27. Sementara masalah yang tidak bisa dimasuki aul adalah masalah yang pokok asalnya adalah 2, 3, 4, dan 8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.